Sementara itu, saudara, di tengah kontroversi pengembangan vaksin Nusantara yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. TNI Angkatan Darat mendukung pengembangan vaksin COVID-19 asalkan memenuhi persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pihak TNI Angkatan Darat juga menegaskan akan mengatur penggunaan fasilitas dan tenaga ahli RSPAD Gatot Subroto dalam praktik pengujian vaksin Nusantara dengan perjanjian kerjasama agar tidak mengganggu operasional rumah sakit. Penelitian vaksin dendritik yang diberi nama vaksin Nusantara ini sebelumnya dilakukan di RSUP Karyadi Semarang sebelum akhirnya dilanjutkan di RSPAD Gatot Subroto. Namun kini Badan POM masih menunggu perbaikan dari hasil uji klinis tahap 1. Penelitian vaksin Nusantara menjadi polemik setelah para peneliti bersikukuh melanjutkan tahapan penelitian ke uji klinis tahap kedua meski tidak mengantongi izin dari Badan POM. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Gracia Adur langsung dari Mabes TNI Angkatan Darat di Cilangkap Timur. Gracia, intinya seperti apa sikap dari TNI terhadap penelitian vaksin Nusantara ini? Besutan Terawan Agus Putranto. Perlu ditekankan bahwa program vaksin Nusantara ini bukan program TNI. Namun pihak TNI akan terus mendukung penuh inovasi ini demi menekan penyebaran COVID-19. Asalkan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait keamanan, efikasi, dan uji kelayakannya ini harus sesuai dengan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut ada pernyataan dari Kapus Pen TNI Maijen Ahmad Riyad. Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya, dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerjasama sebagai dasar hukum atau legal standing dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok satuan. Sebelumnya memang penelitian sel dendritik ini dilakukan di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi Semarang pada bulan Februari lalu. Namun ada beberapa tahap yang tidak sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik sesuai dengan kaidah dari BPOM sendiri. Sehingga pada tanggal 14 April lalu ini dilakukan penelitian sel dendritik dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. Nah, untuk berkaitan dengan hal ini, maka pihak TNI sendiri ini memerlukan beberapa perizinan yang sesuai dengan standar yang berlaku, tentunya memerlukan kerjasama terkait hal fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di RSPAD Gatot Subroto agar proses pembuatan vaksin Nusantara ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Maidop. Kemudian pada saat konferensi pers tadi, Gracia, apakah peneliti dari vaksin Nusantara ini menyampaikan ketegasannya soal memperbaiki tahapan uji klinis yang diminta oleh Badan POM? Memang pihak TNI ini sangat mendukung penuh terkait penelitian sel dendritik ini. Namun selama kami mengikuti konferensi pers ini masih belum ada ketegasan terkait upaya perbaikan yang diinginkan oleh pihak BPOM sendiri. Sebelumnya saudara, memang pihak BPOM sendiri ini ingin ada uji praklinis yang ditujukan kepada hewan. Namun hingga sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi terkait uji praklinis tersebut. Nah, sehingga
kalau memang uji praklinis ini sudah dilakukan, maka akan dilakukan beberapa tahapan evaluasi oleh tim ahli. Apabila hasil ini sudah dinyatakan dapat melawan COVID-19, maka dapat direplikasi oleh rumah sakit lain. Namun sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi ataupun upaya ketegasan terkait upaya perbaikan dari pihak RSPAD sendiri. Nah, berikut ada pernyataan dari Diryankes RSPAD Brigjen TNI Dr. Nyoto. Kemudian secara genetik di RSPAD gitu ya, dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Nanti misalnya secara genetik sudah ada kaidah ilmiah, memang secara teori ya, secara genetik ini sudah dipakai untuk pengobatan kanker. Sudah diakui FDA untuk pengobatan kanker, tetapi memang ini dicoba untuk barangkali untuk membuat vaksin dari genetik. Diharapkan untuk vaksin tersebut, tapi ini harus dengan penelitian yang baik, penelitian yang dilebar secara ilmiah, diterima secara kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan genetik tersebut untuk pembuatan vaksin. Sebenarnya apa yang menjadi alasan BPOM tidak meluluskan penelitian sel dendritik ini yang dilakukan di vaksin Nusantara? Ini karena ada beberapa fase yang dialami, khususnya pada fase pertama, dari ada 20 relawan dari 28 orang, artinya ada 71,4% ini mengalami kejadian yang tak diinginkan. Kalau pada fase grade pertama dan kedua memang mengalami beberapa efek samping seperti ada nyeri otot, demam dan sebagainya. Namun relawan-relawan lainnya ini juga mengalami kejadian yang tak diinginkan pada grade yang ketiga. Salah satunya adalah peningkatan kolesterol. Nah, berkaitan dengan hal ini kami sudah menanyakan oleh kepada pihak RSPAD memang akan berjanji untuk terus melaporkan efek samping hal ini kepada pihak BPOM jika ditemukan adanya efek samping baru yang tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Meidop. Baik, terima kasih laporan Anda langsung jurnalis Kompas TV Gracia Adur langsung dari Mabes TNI Angkatan Darat Cilangkap, Jakarta.